Canggih, korek canggih. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي شفاعته لكل حول من الأحوال مزدحم يا رب مصطفى بلغ واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا Sila bang, jangan begitu sila. Enggak, jangan begitu. Allah jangan. Jangan. Sila. بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع جد لهذا الإنسان أبجل سوء غاديا من ظنوب وعلان وخيف خذبان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا الظن فيك يا رجاء الإيمان يا ربي اغفر لنا يا واسع الصلاح الدائم على النبي بن حاشم عدما وقيم بالعبادة سهران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wa la haula wa la quwwata
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini dengan curahan rahmat Allah berikan kita dengan banyaknya nikmat sehat walafiat, umur panjang ini tidak mata setiap hamba tatkala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fagir memulai daripada pembukaan majlis rutin setiap hari Selasa minggu kedua di Masjid At-Taqwa Desa Kali Aren, ya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqamahan dengan ilmu yang disampaikan setiap kali majlis, mendapatkan kita keberkahan di dalam ilmu, dijadikan kita sebagai hamba yang selalu mendapatkan pandangan rahmat Allah, serta kita pantas untuk diberikan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fagir di sini mengucapkan minal aidin wal faidin. Kullu am wa antum bi khair, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan yang lalu telah kita lewati, kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Salat kita diganjar pahala yang besar oleh Allah. Qiraatul Quran kita dijadikan qiraatul yang bisa membawa kita saat melintasi sirat masuk ke dalam syurganya Allah. Qiyamul lailnya kita di tengah malam bangunnya kita mendapatkan hidayah serta taufik dari Allah, serta inayah dan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Jazakumullahu khairan jaza, wabil khusus kepada para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah kita di sini duduk bersama kita Bapak Akhin Al-Barakah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, dan juga Akhin Al-Mahbub Akhin Al-Barakah Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir, ya insyaAllah mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dijadikan sebagai hamba yang betul mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkah kehadiran dan mata yang memandang para zuriyah Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata yang diharamkan untuk masuknya ke dalam api neraka Jahannam. Amin ya rabbal. Serta kita diizinkan masuk ke dalam syurga bersama datuk-datuk para zuriyah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebagai pembuka, Al-Fagir ingin menyampaikan
ingin menyampaikan yang enak sebenarnya sih tausiah dulu ya. Boleh ya? Jadi di sini nanti kita ada pembahasan. Kita ada pembahasan kitab. Kitab ini saya ambil satu kitab, Al-Mawa'idhu Usfuriyah. Ini kitab tentang kasih sayang Allah, orang-orang yang dijauhkan dari siksa api neraka. Ini kitab tentang cerita, hikayat, sejarah tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah-sirah nabawiyah di sini ada, yang di sini kitab ini dengan sahih dan hasannya hadis tersebut, insyaallah mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba yang bisa mengamalkan walaupun hanya sedikit, insyaallah. Yang pertama kita minta kepada Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf untuk menyampaikan tausiah atau menyampaikan ilmunya, yang insyaallah mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita menjadi amalan di dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita diizinkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormatin para alim ulama, para kesepuhan, para asatidzah, orang tua yang kita yang hadir di malam hari ini, baik dari aparatur pemerintahnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu. Semoga Allah memudahkan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan mereka umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal akhir zaman. Al-Habib Abdullah Arif selaku guru di majelis di setiap Selasa malam Rabu minggu kedua. Semoga Allah memberikan keberkahan dan amal qiyamah, mengabulkan segala macam hajat beliau, hajat dunia, diberikan umur panjang dalam keadaan sehat afiat, keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal. Begitu juga hadir bersama kita Fadilatul Habib Da'ilullah Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Tahir. Semoga Allah memuliakan beliau di dunia dan di yaumul qiyamah, mengabulkan segala macam hajat beliau, hajat duniawi dan ukhrawi, dan diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau selaku cucunya Nabi Muhammad membawakan keberkahan di dalam kehidupan kita. Keberkahan tersebut tidak hanya di dalam kehidupan kita, akan tetapi turun kepada anak-anak kita, turun kepada anak cucu kita, dan membawakan keberkahan di desa kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadiran Allah yang terus menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan. Dan sebesar-besarnya nikmat adalah nikmat sehat afiat dan nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut terus Allah tumpahkan kenikmatannya kepada kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan yang paling Allah ridha kepada kita dan Nabi Muhammad ridha kepada kita. Amin ya rabbal.
Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, kekasih kita, Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan hubungan kita kepadanya lah kita orang yang paling bahagia di dunia dan di yaumul qiyamah. Dengan mengikat lisan kita sering menyebut namanya, menjadikan amal ibadah yang paling memberatkan timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Dengan menghidupkan sunnahnya, maka akan timbul benih-benih cinta yang memperkuat kehidupan kita, yang menjadi asbab di dalam kehidupan kita bisa memandang wajah yang mulia tersebut, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wajah yang paling dirindukan para pecintanya. Jika mereka tidak rindu, tidak punya keinginan, tidak punya rasa kenikmatan atau tetesan air mata yang tidak pernah mengalir selama kehidupannya, lalu tidak pernah berdoa dengan doa, ya Allah izinkan hamba untuk memandang wajah Nabi Muhammad, maka ketahuilah jamaah bahwa orang tersebut termasuk orang yang mahrum dari rahmatnya Allah. Kenapa mahrum? Kenapa yang dilarang? Kenapa yang diharamkan oleh Allah? Karena dia tidak pernah terlintas di dalam kehidupannya untuk mencintai Nabi Muhammad. Seperti mana kita ketahui kalau cinta itu pasti pengen ketemu, benar tidak? Orang yang kita cintai saat ini bilmiah persen dengan warga semuanya dengan Habib Rifqi. Cinta enggak? Cinta. Cintanya nah. Cinta. Udah, insyaallah. Tapi keinginan yang paling besar selain cinta itu pasti ingin ketemu. Benar? Seperti kita dengar ulama yang paling terkenal saat ini, yang paling terpopuler adalah Ustaz Buas. Kita berharap bisa ketemu sama beliau karena asik dengar nasihatnya, karena dengar ceramahnya, sehingga kita punya ingin untuk bertemu sama beliau. Tapi ketika kalimat cinta tersebut diucapkan, maka ada timbul rasa keinginan atau rasa untuk terus menyayangi atau rasa rindu, sehingga rasa rindu itulah yang menyebabkan orang tersebut akan terus mengingat namanya, menyebut namanya, bertingkah laku dengan tingkah lakunya, berakhlak dengan akhlaknya. Maka akan timbul satu derajat, satu tingkatan sedikit demi sedikit, sehingga Allah izinkan untuk ketemu orang yang kita cintai. Makanya dikatakan mahrum bagi setiap orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad, atau tidak pernah cinta kepada Nabi Muhammad, atau tidak pernah ingin rindu ketemu sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu, insyaallah. Amin ya rabbal. Ramadan sudah lepas ya. Kemarin Ramadan alhamdulillah sempat khatam 2 kali ibu ya. 2 kali khatam Al-Quran. Apa 3 kali? 3 kali, alhamdulillah. Yang abah-abahnya alhamdulillah hampir 4 kali ya abah ya khatmul Qurannya. Alhamdulillah tarawihnya sempurna, nggak pernah lepas ya. Ini Masjid At-Taqwa, orang-orang Kaliaren semuanya termasuk orang-orang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Alhamdulillah tarawihnya makin maju atau tidak? Maju, alhamdulillah. Majunya bertingkat, makin bertambah insyaallah. Amin ya rabbal. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Rifqi pertama di mukaddimahnya, bahwa setiap amal ibadah dilipat gandakan. Ya, 1 bulan penuh untuk mengisi. Al-Quran dibaca lagi nggak? Amin ya rabbal. Kemarin Ramadan sedekahnya kencang. Insyaallah setelah lepas Ramadan sedekahnya kencang atau tidak? Amin ya rabbal. Kemarin sholat subuh di Masjid At-Taqwa penuh, ibu-ibunya penuh, anak mudanya penuh, bapak-bapaknya penuh. Insya Allah selepas Ramadan saat ini
Ini malam terakhir bulan Syawal. Insya Allah di masjid ini pun masih insya Allah istiqamah ya. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ramadan sebagai ngecas semangat kita untuk makin taat sama Allah. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini 11 bulan yang akan datang kita makin semangat dalam membaca Al-Quran kita insyaallah. Amin. Semakin semangat dalam sedekahnya insyaallah. Amin. Semakin semangat dalam menghidupkan sunnah-sunnah yang lainnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ramadan sudah lepas berarti bukan Al-Qur'annya juga lepas. Ramadan sudah lepas bukan berarti sholat sunnahnya juga lepas. Ramadan udah lepas bukan berarti sedekahnya juga lepas. Ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan di majelis yang penuh berkah ini. Awal pembukaan majelis ini mudah-mudahan makin membawakan kebaikan buat kita, keberkahan buat kita, dan makin diberikan kenikmatan oleh Allah ketika kita berada di dalam tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, minta ridha wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan nasihat apa yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin. Dan insyaallah mudah-mudahan kita makin kuat lagi dalam ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita dengarkan lagi tausiah kita yang kedua dari Habib Muhammad Al-Bagir bin Bahir. Kita minta kepada Habib Bagir waktunya 6 jam lagi. Astagfirullahaladzim. Insyaallah kepada beliau pada Bapak sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. صلاة عبد دلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حضرة المكرمين والmuhtaramin, sama-sama kami muliakan dan kami cintai guru kita bersama, Habibana al-Mahbub, Akhina al-Mahbub Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, diberikan kelancaran di dalam urusan beliau, sehingga beliau terus Allah kasih kesehatan untuk bisa membimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula Akhina Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Ali bin Kaf, matta'anallah bituli hayatihi syarifah. Amin. Wa hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh tokoh masyarakat Kali Aren yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Tak lupa kepada seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Pak, sudah cukup. Kakak tua saya yang nyampein nasihat. Ini kakak tua, kalau saya dedek muda. Karena jujur Bu, Pak, sebenarnya umur saya sama beliau-beliau ini jauh bedanya. Beliau ini mungkin sudah kepala 6 Bib ya. Kepala 6 apa kepala 5. Kalau saya sih masih alhamdulillah masih belasan tahun. Cuma mukanya aja yang boros.
Tapi subhanallah Habib Rifki biar kepala 4, mukanya muka-muka belasan tahun. Habib Muhammad biar kepala 3, mukanya muka-muka 60 tahun. Masya Allah. Sebenarnya cukup Bu, Pak, apa yang disampaikan guru-guru kita, kakak-kakanda saya. Namun apalah daya, apa sebagaimana yang disabdakan, dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan undur maqal wala tandur man qal. Kalau Sayyidina Ali babul ilim, pintunya ilmu, yang Nabi bilang ana madinatul ilim wa aliyun babuha, saya itu kotanya ilmu, kata Nabi. Nah ini ponakan saya Sayyidina Ali, pintunya. Sayyidina Ali dijuluki oleh Nabi pintunya ilmu. Sayyidina Ali bilang, lihat apa yang saya katakan dan jangan lihat saya. Kalau Sayyidina Ali aja ngomong begitu, apalagi saya. Siapa saya? Saya orang yang jauh dari Allah. Tapi mudah-mudahan niat tulus dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan, mudah-mudahan menjadi sebab kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita pada malam hari ini di dalam pembukaan majelis rutinan, betul. Kemarin terakhir berpisah di bulan Rawah, ya, di bulan Sya'ban. Sekarang kita bertemu lagi, pisah dalam keadaan baik, bertemu lagi dalam keadaan baik. Ini kan 1 bulan sekali di minggu kedua, pisah lagi, ketemu lagi di bulan yang lain di minggu kedua. Perpisahan dan pertemuan ini Bu, insya Allah akan menjadi sebab kita nanti di hari kiamat dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Kapan? Hari kiamat. Nanti hari kiamat itu matahari sejengkal dari atas kepala. Kalau sekarang 1 matahari buat 1 bumi, nanti hari kiamat 1 matahari 1 orang. Gak kebayang luar biasa panasnya. Ada yang kerendam keringat semata kaki, sedengkul, sepusar, ada yang kerendam sama keringatnya. Tergantung amal soleh, kecuali 7 golongan ini. Salah satunya siapa? Salah satunya rajulani yatahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraga alaih. 2 manusia, 2 insan yang saling mencintai karena Allah, dia berpisah karena Allah dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah di setiap bulan 1 kali, kita juga berkumpul di setiap bulan 1 kali. Mudah-mudahan perkumpulan ini akan menjadi sebab kebahagiaan kita nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula perkumpulan seperti ini, karena ini pembukaan. Kiranya tepat kalau saya sampaikan, biasanya pembukaan itu berkaitan dengan niat. Nabi bersabda, innamal a'malu bin. Kerjaan kita mau buka bisnis kah itu, mau buka pengajian kah itu, mau buka toko kah itu, semuanya berkaitan dengan niat. Seandainya niatnya karena Allah, niatnya baik, insya Allah Allah kasih jalan keluar, Allah kasih kemanfaatan. Tapi kalau niatnya sudah salah, jangan harap Allah akan berikan kemanfaatan di dalam pekerjaan tersebut. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh menghadap kepadaku, beribadah kepadaku, niat baik untukku, fina kata Allah, untukku, bukan untuk orang lain, akan saya kasih jalannya. Mau bisnis, niatnya apa? Kasih nafkah keluarga. Mau bisnis, niatnya apa? Mau sedekah. Mau bisnis, niatnya apa? Mau nampung anak yatim. Insya Allah Allah kasih jalan. Tapi kalau niatnya sudah salah, bisa dia dapat duit, bisa dia dapat uang. Tapi hati-hati, uangnya, duitnya bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, bahkan menjadi sebab dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah kasih.
Maka pada malam hari ini mari kita tanamkan niat yang baik di dalam pembukaan ini. Kata Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, man fataha li nafsihi, siapa yang membuka untuk dirinya baba niyatin salihah, pintu niat baik, fatahallahu lahu sab'ina abwaban min abwabit taufik. Orang yang buka satu niat soleh, Allah buka 70 pintu taufik untuknya. Yang penting niatnya soleh. Kalau niatnya sudah salah, bukan soleh, nah ini yang jadi masalah. Jadi dari sekarang tanamkan niat. Niat kita nggak jauh-jauh bu. Tujuan hidup kita cuma dua. Yang pertama ridho Allah, yang kedua kedekatan dengan Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang niat soleh di majelis ilmu luar biasa, beruntung. Mereka yang hadir majelis ilmu dengan niat yang baik. Kata Nabi SAW apa? Julusuka fi majlisil ilim. Kamu duduk di majelis ilmu saatan, 1 jam doang. Sesaat. Lam tamassu galaman, enggak megang pulpen. Walam taktubu harfan, kagak nulis huruf. 1 huruf dia kagak tulis, datengerin doang. Apa kata Nabi? Khairun laka min idki alfi raqabah. Lebih baik daripada kalian menyedekahkan 1000 budak. Zaman dulu budak itu harga paling mahal, kendaraan paling mahal, harta paling mahal, manusia dibeli. Ya kalau sekarang kita bayangkanlah Alphard misalkan, beli 1000 Alphard kita sedekahkan, luar biasa apa enggak? Ini duduk ibu-ibu 1 jam di majelis seperti ini, lebih baik kebanding ibu kerja keras beli Alphard 1000 dikasih. Insya Allah. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Gala Luqman, Sayyidina Luqman mengatakan kepada anak yang disebut Luqman di dalam Al-Quran. Apa kata Sayyidina Luqman? Alaika bimujalasatil ulama. Wahai anakku, kumpul sama orang alim, kumpul sama ulama, wasima'i kalamil hukama, dengerin apa yang mereka sampaikan, duduk dengerin ilmu, dengerin salawat, dengerin zikir. Kenapa? Fa'innal gulub yuhyil gulub, fa'innallaha yuhyil gulubil maitah. Allah akan hidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya ilmu, bukan dengan cahaya sedekah, bukan dengan cahaya apalagi salat sunnah, tapi ini hati bisa hidup dengan cahaya ilmu. Seperti apa? Kama yuhyil ardal maitah bil matar, sebagaimana Allah hidupkan tanah-tanah yang mati ini dengan air hujan. Ini luar biasanya majelis ilmu. Apalagi Habib Omar bin Muhammad bin Hafid bilang begini, seandainya orang yang hidup dia tahu bagaimana besarnya pahala yang Allah siapkan di majelis ilmu seperti ini, niscaya khairun min salati alfi rakaat, lebih baik dari salat 1000 rakaat. Ada orang kali aren sehari salat 1000 rakaat? Ayat tuh. Luar biasa lamun ayat mah. Udah begitu kata Nabi ditambahin lagi, wa iyadati alfi marid, ngejenguk 1000 orang sakit. Jangan lagi kita dokter yang kerja di rumah sakit mungkin kagak nyampe 1000 sehari. Nyampe 1000. Kalau kagak gempor paling berapa maksimal saat belum mandiin mayat 1000. Kalau udah ada hebat berarti. Duduk di sini nyaingin si mudin, nyaingin si dokter, nyaingin itu. Kebetulan nih kitab yang kita bahas di sini apa? Tentang ceritanya orang-orang saleh, ceritanya para nabi, ceritanya para sahabat. Apa kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Sabun lil gulub wa ma'uha. Ini kita belajar ilmu itu sabunnya hati. Hati juga perlu disabunin. Orang kalau mandi kagak pakai sabun seminggu wangi apa bau? Bau, tetap lengket badan. Hati juga perlu disabunin. Airnya apa? Airnya zikir, sabunnya ilmu. Labib kalau hatinya sudah bersih gimana? Itu ilmu akan menjadi cahaya, yang cahayanya terpancar langsung ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi awal yang baik buat kita. Allah berikan kesehatan kepada guru-guru kita, Allah berikan panjang umur untuk guru-guru kita, dan semua orang yang menjadi sebab terselenggaranya majlis ini, Allah berikan mereka kelancaran di dalam rezekinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkannya kita dalam keadaan husnul. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazaa. Adinda tercinta, tadi dibilang kakanda ya. Adinda tercinta, kakak tua. Kakak tua, tapi enggak nempel di jendela. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad menjadi satu wasilah dan dongkrak keimanan kita, bermanfaat ibadah kepada Allah, makanya kita bertakwa kepada Allah. Yang pertama, niatkan setiap orang yang menuntut ilmu keluar dari rumah dengan niat, ya Allah, berikan perubahan di dalam ketaatanku kepadamu. Berikan perubahan agar dinaikkan ketaatan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, jadikan setiap langkahku tatkala kami menuntut ilmu penggugur dari dosa-dosa. Dosa kita banyak apa dikit? Banyak. Sadar. Paham betul dosa banyak, sadar ya. Tapi maksiatnya berhenti enggak? Enggak. Ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini Al-Bagir ingin membahas tentang hadis yang kedua. Yang kemarin kita tentang bab rahmat, kasih sayang Allah. Yang sekarang di dalam hadis yang kedua dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa radhahu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fajiru rajiyah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru raji rahmatullah ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal abad. Dosa dengan berarti dia telah memenangkan hawa nafsu. Setiap orang yang berdosa memenangkan hawa nafsunya, tapi di sini dikatakan seorang yang durjana mengharapkan rahmat Allah. Orang ahli maksiat, orang yang selalu berbuat dosa tapi mengharap rahmat atau kasih sayang Allah. Saat kita berbuat dosa, ingat nggak kita sama Allah? Ingat nggak? Kita niat mau bikin dosa, ingat nggak sama Allah? Tapi di sini ada orang yang fasik, berbuat dosa itu berkesinambungan. Mulai dosa yang kecil lama-lama kalau ditumpuk menjadi besar. Tapi dia mengharapkan rahmatnya Allah. Walaupun dia berbuat fasik, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih dekat dengan Allah. Orang yang berbuat dosa, orang yang fasik, ahli maksiat, ngaku beriman, tapi dia ingin merasakan kedekatannya kepada Allah, mengusahakan diri untuk berdekatan dengan Allah. Daripada orang yang rajin beribadah, nih dengerin, daripada orang yang rajin ibadah yang terputus asa. Jadi setiap manusia jika dia putus asa, maka orang tersebut jauh dari rahmatnya Allah. Maka setiap manusia ini tidak boleh putus asa. Apapun yang dituju itu akan harus dijadikan satu hasil yang baik, apalagi di dalam nilai agama. Kita punya usaha, Allahumma, kita tukang ojek, contoh, kita tukang ojek, urusan kita berarti keluar dari rumah mencari rezeki. Subhanallah, Allah kasih tes kita di sana Allah. Kita lagi dapat ujian dari pagi sampai sore, nggak ada yang order kita, nggak ada yang manggil kita. Tapi jangan pernah putus asa. Tatkala seseorang sudah mendapatkan nilai titik kejenuhan, maka haraplah diri kita kepada Allah. Harapan yang paling baik hanya kepada Allah. Gak boleh kita jadi manusia yang putus asa, ini gak diperbolehin sama Allah. Kenapa? Nanti habis ini ada kisah.
Allahumma, tatkala dia bersungguh-sungguh, maka akan Allah berikan dengan apa yang kita butuhkan. Kita butuh rezeki dari mulai pagi sampai malam, sampai sore belum dapat orderan, begitu sore Allahumma dikasih rezeki yang nutupin dari pagi sampai sore. Alhamdulillah. Sadar nggak kita kalau di situ bakal ada sesuatu hikmah yang Allah bakal berikan kepada kita. Di dalam nilai ibadah nggak boleh kita putus asa. Ya Allah, saya sudah coba ibadah, saya sholat, saya ngaji, saya berdoa, sampai ini hari doa ini nggak dikabuli. Betul nggak? Betul nggak? Hari ini ada rezekinya. Dapat rezeki nggak hari ini? Belum tentu karena doa kita. Bisa jadi doa buyut kita, doa orang tua kita, doa nenek kita, kakek kita, semua yang dicurahkan rezeki kepada kita itu ulahnya mereka. Doa mereka. Kenapa? Orang yang berdoanya penuh dengan keikhlasan dan keyakinan. Kalau kita kan ngerjain sesuatu kan nggak pakai yakin, segala ya karena kewajiban aja. Gitu. Dan di sini di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam terdapat seorang yang fasik, yang berbuat dosa berkesinambungan, lalu beliau mewasiatkan dirinya kepada keluarganya. Wahai keluargaku, jika aku mati, bakar jasadku, katanya. Bakar jasad. Lalu abunya itu dibuang di tengah lautan, pas angin lagi kencang, katanya. Ini wasiat. Ini wasiat. Tatkala saat di mana semua masyarakat begitu dia meninggal nggak mau disolatin, nggak mau disolatin, nggak mau dikafani, nggak mau diurusin, dikuburin, nggak mau. Sampai akhirnya ini jenazah dibuangnya ke perambak, tempat kumpulan sampah, dibuang ke perambak. Saking nggak ada mengurusin, kenapa? Ini orang bejatnya luar biasa, bikin dosanya luar biasa. Tapi subhanallah, tatkala mengirimkan firman kepada Nabi Musa, ya Musa, datangi kampung tersebut, terdapat satu jenazah yang dibuang di tempat sampah. Allah mengutus Nabi Musa. Nabi Musa dengan karena perintah Allah didatangi kampung tersebut. Begitu didatangi kampung tersebut, ditanya sama masyarakat, ada nggak jenazah yang dibuang? Ada. Kenapa wahai Nabi Musa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk memandikan, diperintahkan oleh Allah untuk mengkafani. Yang ketiga, aku disuruh untuk menyolatinya. Yang keempat, aku wajib untuk mengubur. Wahai Nabi Musa, tahukah kau manusia ini? Ini manusia yang ahli maksiat, tukang bikin dosa. Kami nggak mau mengerjakan. Kenapa? Karena orang tersebut jauh dari Allah. Manusia bisa itu nilai orang lain, betul. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hati-hati. Ada sahabat mengatakan, murid dari Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam, ada dua orang yang baik, namun dia tidak ibadah kepada Allah. Ada orang yang ibadah, tapi dia nggak baik. Keduanya yang mana yang paling baik? Apa kata Imam Syafi'i? Kedua-duanya manusia yang baik. Kok bisa? Kalau orang ibadah dikata baik masih makul, masih masuk di akal. Tapi ini orang yang ibadah tapi berbuat nggak baik. Kata Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah berikan hidayah karena ibadahnya dia kepada Allah. Lalu buat orang yang nggak ibadah tapi berkelakuan baik, apa kata Imam Syafi'i? Mudah-mudahan diberikan hidayah karena kebaikannya sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i, orang lain lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Hati-hati hadirin, nggak bisa kita ngelihat orang kalau badan penuh sama tato, rambut gondrong, wah penjahat, nggak bisa. Kita nggak tahunya dia duluan yang masuk surga dibanding kita. Jangan melihat seseorang itu dari casingnya. Kita lihatlah casing bisa diganti, betul. Casing mah bisa dibeli, tapi yang pasti akan selalu menempel iman,
ketakwaan, setiap hati yang selalu ingin dekat kepada Allah, maka dia yang lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Lalu Nabi Musa datang, dilihat betul jenazahnya ada di tumpukan sampah. Diambil sama Nabi Musa, dimandiin, dikafanin, dikuburin, disolatin. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa juga penasaran, nanya sama Allah, ya Allah, ini benar perkataan dari masyarakat? Betul wahai Musa, kata Allah. Apa yang diceritakan oleh mereka itu adalah kejujurannya, bahwa sesungguhnya orang tersebut orang yang ahli maksiat di hadapanku, kata Allah. Lalu bagaimana wahai Rabbi? Apa tempat di mana engkau berikan manusia tersebut di tempat? Apa jawaban Allah? Aku letakkan di dalam surga Firdausul A'la. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kok bisa orang ahli maksiat ditaruh di dalam surganya Allah? Ternyata orang ini pernah berdoa kepada Allah cuma minta 3 dari Allah. Ya Allah, kata si jenazah ini sebelum dia wafat, ya Allah, aku sadar aku manusia yang penuh dengan dosa. Aku yang selalu membuat dosa di hadapan-Mu ya Allah. Tapi sungguh aku tidak bisa melawan hawa nafsuku, melainkan iblis dan kemaksiatan yang menempel kepadaku. Seandainya aku harus memilih, aku akan berontak dari itu semua sehingga aku dapat menggiring hawa nafsuku. Engkau yang Maha mengetahui apa yang ada di hati. Ada di hatiku, kata. Doa yang kedua, ya Allah, aku senang duduk bersama orang-orang saleh dengan wali-wali-Mu ya Allah. Maka dari itu jika ada orang ahli maksiat dan orang soleh, aku lebih menghargai orang soleh dan aku pasti akan melayani keinginan orang soleh tersebut. Aku akan jauhi orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Yang ketiga doanya apa? Wahai Rabbi, sesungguhnya aku dicintai oleh para wali min auliyaillah, para orang-orang soleh yang selalu membuat dia gembira. Jadi kehadiran dia itu bikin senang para orang-orang soleh. Pak, Bu, maaf, seandainya kita bukan orang yang berilmu, kita bukan orang yang adil, orang yang soleh, minimal kita deketin orang-orang soleh. Di kampung kita para alim ulama, para kiai hidupnya selalu dengan kitabnya, dengan pikirannya, dengan ilmuannya, hibur mereka. Kenapa? Itu ladang pahala buat kita di yaumil qiyamah. Habib Bagir, Habib Muhammad lagi susah, senang. Kalau bisa disawel. Habib Muhammad, insya Allah mudah-mudahan cepat diberikan kendaraan, amin. Roda 4, amin. Terserah atasnya merek apa, terserah. Yang penting bisa jalan, amin. Ya Rabbal Delman. Mudah-mudahan Delman. Ini Habib Muhammad. Kalau tadi nggak usah naik mobil. Habib Bagir nggak usah naik mobil, minta dibeliin Delman katanya. Ya Allah, mudah-mudahan dua-dua ini diberikan keberkahan sama Allah. Deketin orang-orang saleh. Kenapa? Karena itu suatu poin penting dan amaliyahnya tidak akan mendapatkan satu batasan pahala di sisi Allah. Batasan pahala itu besar, gak ketemu kita batasan. Bikin senang orang, pahalanya luar biasa. Tapi ibadahnya dijalani. Jangan tiap hari bikin senang orang, tapi ibadah kagak, kan PA. Keluar. Lalu yang ketiga apa? Aku sesungguhnya dicintai oleh orang-orang saleh. Wali ini senang denganku. Jika engkau ya Rabbi memasukkan aku ke dalam neraka, demi Allah, syaitan, iblis, hawa nafsuku akan bertepuk tangan gembira, para walimu akan bersedih di hadapanmu. Apa jawaban Allah? Ya wahai hambaku, maka aku kabulkan segala permintaanmu, maka aku masukkan engkau agar para wali-waliku, orang-orang saleh lebih bergembira tatkala saat engkau memasuki dalam surga Allah Subhanahu. Tuh lihat rahmatnya Allah luasnya, kasih sayang Allah luas. Kita maksiat Allah murka, iya. Sampai Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, jika kalian bermaksiat kepada Allah, cepat bertaubat kepada Allah. Jika kalian kembali lagi bermaksiat kepada Allah, maka cepat-cepat bertaubat kembali kepada Allah. Sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita kan kembali ya, kita lebih bosan taubat dibanding maksiat. Bukan orang kaya kan, bukan.
Orang sana yang begitu mah. Dia tanya aslinya orang mana lu? Kali ada. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yuk sama-sama kita gapai rahmatnya Allah. Ambil keistimewaan kasih sayang Allah, kita harus ambil. Kenapa? Rahmat Allah inilah yang menentukan kita baik buruk dunia akhirat, rahmatnya Allah. Apalagi Allah memberikan kita keridhaan, maka aman. Bagaimana cara menggapai rahmat Allah? Salatnya jangan ditinggal, baca Quran walaupun satu ayat, diusahain. Kehidupan kita cukup dengan kesibukan dunia. Ingat, jika kesibukan dunia sudah masuk dunia di dalam hati kita, akhirat kita jauhi, rugi kita. Kenapa? Karena akhirat ini gak kekal. Yang kekal mana? Dunia ini gak kekal. Yang kekal mana? Akhirat. Hati-hati. Bawalah keindahan dunia, bawa kenikmatan dunia di dalam ibadah untuk masuknya kita ke dalam surga. Kenikmatan kita di akhirat. Ini coba kita dengar tadi Habib Bagir. Habib Bagir mengatakan satu manusia di padang mahsyar, satu matahari di atas. Kalau di dunia matahari dingin, matahari department store, mall matahari dingin. Kita masuk ke matahari Belanda sempat tuh. Nanti di yaumil kiamah satu orang satu. Siapa yang bisa nyelamatin kita? Allah. Siapa yang bisa nyelamatin kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang akan mendapatkan rahmat Allah jika rahmatnya yang telah dititipkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah berikan titelnya Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dekatkan diri kita yang lebih dulu disayang oleh Allah. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berikan, curahin kasih sayang kita. Kalau boleh dibilang, yang namanya cinta itu kan harus ada pengorbanan, betul? Bohong kalau bilang sayang, kalau dirinya nggak pernah mau keluar modal, betul nggak? Nih buat jomblo sejati. Aja. Mang Jajab ada nggak Mang Jajab? Hah? Absen ya, absen. Tuh coba kita lihat. Buat yang para belum menikah, kalau orang mau menikah, yang pertama kalau sudah ada tujuan siapa yang kita pengen, itu berkorban luar biasa. Contoh aja dapat perempuan orang Majalengka. Betul nggak Jai? Asli Papua. Hah? Asli Papua. Oh belum dapat, belum lahir ya orangnya ya. Amin. Calonnya belum lahir katanya. Contoh lagi, ada laki-laki, saya mau tanya sama AA, kalau seandainya kita punya calon kita tinggalnya di Luragung, dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Demi cinta jadi dekat nggak? Dekat, duit nggak ada, bensin ya. Ngoprek, naik truk. Ngoprek bisa jadi, betul nggak? Demi cinta. Allahumma begitu lagi hidup gak punya duit di kantong tinggal 25.000. Duit di kantong tinggal 25.000. Aneh apa? Assalamualaikum A. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam Neng. Lagi puyeng dengar suara orang yang kita sayang, hilang puyeng. Kayak ibarat minum obat lu nggak tahu mungkin sepabrik sembuh langsung. Kenapa? Karena orang yang kita yang kita tunggu ini orang nelfon nih, mudah-mudahan nelfon. Nggak taunya nelfon mau nyusahin. Udah nelfon mau nyusah. Begitu dia ngomong, rumah Neng seperti ini Ayah ibu kemana Neng? Lagi keluar
hidayah dari Allah. Kita dipantaskan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tuh di situ ada kertas ya. Udah dibagikan kertas. Dibuka, jangan dijadiin bungkus nasi uduk. Dibuka, diapalin. Nanti setiap kali tutup majelis yang kita baca ini, ya. Insya Allah bisa diapalin. Sebelumnya mohon keikhlasan Al-Fatihah untuk Ibu Uminah binti Satari, ayah dari Ayono ya, dari Ayono, karyawan dari Minsa. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, berikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal. Hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana karamna bi anna al-farahna wa anna la ashrafna ala ashrafna fatub alayna tawbatan taghfir li kulli hawba wastur lana al-awati wa amin ar-rawati waghfir li walidina wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilafin wa kulli dhi mahabbah aw iratin aw sahbah wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi fasma' fadlan wa judan anna la bintisabi minna bil mustafa rasul بكل سول بالمصطفى رسولنا وبكل سول بالمصطفى رسولنا وبكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهدي وآله وصحبه عيان طش صحبه والحمد لله في البر والثناء. أشهد